Selamat pagi. Tetap semangat ya. Semangat. Semangat. Nah, kita masih online. Adik-adik tetap semangat, tetap berdoa. Di sini pokoknya itu kita kepingin ketemu bareng ya. Berdoa, pokoknya berdoa dan berdoa. Walaupun sekarang keadaannya nggak baik ya, tapi kita harus tetap berdoa. Kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Adik-adik, di minggu pagi hari ini kita mau sama-sama beribadah. Adik-adik disiapin segala sesuatunya, Alkitabnya, persembahannya. Nah, disiapin ya. Kita mau mulai ibadah pada minggu pagi ini. Adik-adik sehat toh? Sehat semua, ayo sehat. Sama Bu Agung dan Mas Trio ya. Pagi ini sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Ayo adik-adik kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat pagi hari ini atas penyertaan setiap kami, memberkati kami dalam istirahat malam kami dan pagi ini kami bangun. Terima kasih Tuhan. Tuhan sebentar kami mau beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, berkati setiap kami. Pimpin dan bimbing setiap kami untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jadi kita mau nyanyi lagu satu lagu yang sukacita. Jadi semangat ya lagunya. Oh sukacita tuh. Tepuk tangan ya adik-adik. Oh sukacita tuh, pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacita tuh, pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, mempermani bagiku. Sukacitaku ini. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Sekali lagi adik-adik. Oh sukacitaku, pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku ini. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Ya, adik-adik harus tetap semangat, tetap memuji Tuhan. Tuhan itu sudah merelakan kita sudah sampai mati di kayu salib. Keadaan apapun pada saat ini, adik-adik yang sehat harus tetap semangat sehat, yang sakit harus semangat untuk sehat ya. Kita harus semangat dong Harus Mas. semangat. Pokoknya jaga kesehatan. Oke adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kita mau menyanyi lagi satu lagu lagi. Percaya saja. Nah adik-adik yang nggak bisa belajar bersama-sama Bu Agung, lagunya gampang dan singkat sekali. Adik-adik pasti bisa. Kan anak-anak hebat, ya toh? Ya, yuk kita nyanyi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Maka
nanti yang dibawakan sama Bu Juan, sama Mbak Juan. Adik-adik disiapkan Alkitabnya ya. Kita mau menyanyi Percaya Saja. Pasti menyertai ya, seperti lagu ini kita percaya kita akan diberi kemenangan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati Bu Yuan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar dapat tertanam di setiap kami untuk kami bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami bisa percaya, untuk kami bisa taat Tuhan sama seperti apa yang akan diceritakan oleh Bu Yuan. Berkati setiap kami dan biarlah menjadi pegangan kami untuk kami bisa menjalani setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama Bu Yuan ya adik-adik. Yuk duduk manis kita mendengarkan. Halo, selamat pagi anak-anak. Sukacita semua? Iya, hari ini anak-anak harus bersukacita. Apapun yang terjadi, kita senantiasa bersukacita. Ya, hari ini anak-anak akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ya, kita akan membaca bersama-sama di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, sebelum kita akan bersama-sama mempelajari lebih lanjut tentang Lukas 5 ayat 1 sampai 11, Ibu akan bercerita kepada anak-anak. Ya, anak-anak dengarkan dulu ceritanya. Cerita tentang apa ya? Tentang apa ya? Ayo, dengar dulu ya. Gajah dan kancil. Di sebuah hutan yang sangat lebat, tinggallah seekor gajah yang sangat baik hati. Dia mau menolong sesama penghuni hutan. Gajah ini terkenal baik dan dapat menolong semuanya tanpa pilih kasih. Di hutan itu juga tinggal seekor kancil. Kancil binatang yang suka melompat-lompat. Dan dia suka bermain ke sana kemari dengan seenaknya. Saat bertemu dengan gajah, gajah pun menasihati si kancil. "Kancil, kamu kalau jalan hati-hati ya. Jangan suka melompat-lompat. Karena di dalam hutan ini banyak sekali lubang-lubang. Nanti kamu bisa jatuh ke dalam lubang itu kalau jalan tidak hati-hati." Kancil pun menjawab, "Gajah, jangan khawatir. Aku pasti hati-hati kok. Semua lubang yang ada di hutan ini aku tahu semuanya. Aku tidak akan terperosok karena aku kancil, binatang yang sangat cerdik." "Ya sudah, tapi ingat ya nasihatku, Cil." "Oke gajah, aku akan selalu ingat nasihatmu." Gajah pun melanjutkan kegiatannya. Dia tetap menolong sesama binatang di hutan itu. Dan seperti biasa, kancil pun juga mengisi hari-harinya dengan bermain di hutan, melompat ke sana kemari. Tapi pada suatu hari, saat kancil bermain di dalam hutan, dia kurang memperhatikan keadaan hutan. Dia asik melompat dan tiba-tiba bruk, kancil pun jatuh ke dalam lubang. "Tolong! Tolong, aku jatuh di lubang. Sakit. Halo, everybody, siapapun, tolong aku. Aku di dalam lubang. Tolong." Gajah yang saat itu sedang melintasi lubang tempat kancil jatuh mendengar ada suara yang meminta tolong. Gajah pun bergegas ke dalam lubang dan melihat. "Hei, siapa di situ?" Aku kancil." "Ah, kamu, Cil.
kenapa kamu bisa di situ? Aku jatuh. Aku lompat-lompat ke sana kemari dan jatuh. Kancil, bukankah sudah kupesan kalau kamu harus hati-hati? Kamu harus jaga saat berjalan supaya tidak jatuh ke dalam lubang. Iya, Jah. Aku lupa. Aku senang main-main, tapi aku lupa kalau kamu sudah berpesan padaku. Tolong aku, Gajah. Please. Besok lain kali aku mau hati-hati deh. Swear, please. Baiklah, Cil, aku akan menolongmu. Tunggu ya. Gajah pun kemudian menolong si Kancil, dan si Kancil pun bisa naik kembali dari lubang dan terbebas dari lubang. Hore, terima kasih Gajah, engkau telah tolong aku. Lain kali aku akan hati-hati, aku akan patuh pada nasihatmu. Janji Gajah, aku akan hati-hati, aku akan menjaga dalam aku berjalan. Ya Kancil, kamu memang harus hati-hati, karena di dalam hutan ini banyak lubang. Hati-hati saat berjalan ya. Iya Gajah. Ingat, jangan lupa. Jalan hati-hati ya, siapa tahu ada lubang. Kamu bisa melompati lubang, jadi tidak jatuh. Iya Gajah, aku janji deh, janji mau hati-hati. Janji ya. Iya Gajah. Kemudian Gajah pun meninggalkan Kancil. Dan sejak saat itu, Kancil berjalan dengan hati-hati. Nah, ceritanya tentang apa, Dek? Iya, betul, tentang Gajah dan Kancil. Nah, Kancil kurang memperhatikan, kurang mendengarkan nasihat Gajah. Terus apa yang terjadi? Kancilnya jatuh ke dalam lubang. Nah, sekarang kita akan kembali ke Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca kembali ayat yang ke-5. Yuk, kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Di ayat 5 ini anak-anak bisa melihat, bisa mengetahui kalau Simon sangat patuh kepada gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Sudah sepanjang hari ini Simon sudah bekerja keras, menebarkan jala ke sana, tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi saat Tuhan Yesus bicara kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Simon pun menjawab, menjawabkan, "Guru, sepanjang malam. Nah, tetapi karena engkau yang menyuruh aku akan menebarkan juga." Berarti Simon, iya betul, Simon patuh dan taat kepada Yesus. Anak-anak pun juga begitu, meneladani sikap Simon. Ya, meskipun dia sudah sepanjang hari berusaha nih, tapi karena Tuhan menyuruh, ya, karena Tuhan menyuruh dia patuh. Dan hasilnya apa? Iya betul, dia mendapat ikan yang sangat banyak. Sampai 2 perahu pun penuh. Sampai jalannya Simon itu terkoyak-koyak, sobek karena saking banyaknya ikan yang tertangkap. Sekarang Buya mau tanya nih, kalau anak-anak dikasih nasihat, sebaiknya patuh atau melanggar?
Ya betul, anak-anak harus patuh ya. Sebagai seorang pelajar, anak-anak harus rajin belajar. Meskipun mungkin ya sayang, untuk keadaan Semarang saat ini anak-anak diharapkan untuk belajar kembali di rumah. Anak-anak pun juga harus patuh ya. Karena menjadi anak yang patuh akan, iya betul, besar manfaatnya ya. Tuhan menyediakan segala yang terbaik buat anak-anak yang patuh dan taat. Jangan menggerutu, wah enak bunda, kemarin udah ketemu sama teman-teman beberapa hari, mungkin beberapa bulan. Sekarang belajar lagi di rumah. Nikmati saja apa yang ada. Ya sayang ya, kalau saat ini mungkin 2 minggu ke depan anak-anak belajar lagi di rumah. Semoga hanya 2 minggu ke depan ya, sehingga anak-anak 2 minggu ke depan dapat berkumpul kembali belajar di sekolah. Jangan lupa untuk berdoa untuk itu, rajin berdoa. Nah, makanya beliau juga minta maaf untuk anak kelas 1, 2, 3 ya. Dan adik-adik kita belum dapat berkumpul, belum dapat bertatap muka di sekolah minggu ya. Tapi semoga saja untuk 2 minggu ke depan kita benar-benar dapat sekolah minggu secara offline, secara tatap muka. Tetap semangat ya. Kita akan meneladani sikap Simon ya, yang patuh dan taat pada perintah Tuhan. Kita pun juga sebagai warga negara Indonesia, kita anak Indonesia nih, kita pun juga harus patuh dan taat pada perintah pemerintah ya. Pemerintah menghendaki anak-anak untuk sementara belajar dulu di rumah ya. Karena ada sesuatu hal, pemerintah pun juga sudah berpikir untuk keselamatan anak-anak ya. Anak-anak pun juga akan menikmati belajar jarak jauh ya. Meskipun mungkin nggak bisa main bareng sama teman-teman lagi, nggak bisa ketemu teman-teman lagi sementara ya, tapi dinikmati dulu ya sayang ya. Semoga 2 minggu ke depan kita dapat bertemu kembali. Itu ya. Nah, kita akan senantiasa menjadi anak yang patuh dan taat. Supaya apa? Iya, karena besar sekali manfaatnya. Simon patuh dan taat pada Tuhan, apa yang didapat? Ikan yang sangat banyak. Ya, yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, juga dapat orang-orang di sekitarnya juga terpenuhi ya. Jangan jadi kayak kancil ya, tapi contohlah Simon yang menjadi anak Tuhan yang patuh dan taat. Janji ya. Oke. Janji. Kita akan berdoa supaya Tuhan pun juga menguatkan kita supaya kita dapat meneladani Simon menjadi murid Tuhan yang patuh dan taat. Yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak Tuhan yang patuh dan taat seperti yang telah Simon teladankan bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap taat kepada perintah Tuhan, dan mampukan kami menjadi anak-anak bagi orang tua kami yang dapat menyenangkan mereka, dapat menjadi kebanggaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersinar bagi lingkungan sekitar kami, karena kami menjadi teladan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan menjagai kami dan senantiasa melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya di tangan kasih setia Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Ya adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan. Semua belajar ya. Jadi tadi kayaknya ceritanya tentang ketaatan. Nah, kita juga belajar, Bu Agung juga belajar, Mas Trio juga belajar taat sama apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita.
Nah, pada pagi hari ini kita mau persembahan buat adik-adik bisa dititipin ke orang tua biar bisa dimasukkan ke gereja karena adik-adik masih online ya. Nah, kita akan menyanyikan satu lagu, Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Ibadahnya sudah mau berakhir, sudah mau selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kebaktian pada minggu pagi hari ini, kita mau berdoa buat persembahan, buat penutup. Adik-adik harus tetap semangat. Yuk kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah pada pagi hari ini, memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami akan menyelesaikan ibadah pagi ini. Terima kasih atas penyertaan pada setiap kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat persembahan kami, berkati biar dapat menjadikan kerajaan-Mu di dunia ini dapat memberkati setiap orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan mengakhiri kebaktian minggu pada pagi hari ini. Kau memberkati setiap kami, memberi kami kesehatan, beri kami kekuatan untuk kami bisa menjalani setiap kehidupan kami dengan baik. Berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, juga memberkati bangsa dan negara kami, memberkati Bapak Ibu guru kami. Engkau memberkati semuanya Tuhan, biarlah dapat berjalan dengan baik seperti yang Engkau mau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa pelanggaran kami, biarlah kasih setia-Mu menyertai dan memimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita menyanyi satu lagu lagi, Mengikut Yesus Keputusanku. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Semoga nanti ketemunya bisa tatap muka ya. Adik-adik harus tetap semangat, tetap berdoa biar kita bisa bertemu lagi. Aku minta maaf seandainya tadi ada yang salah ya adik-adik, tapi adik-adik tetap semangat. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.